Halo guys, kita akan ngevlog di Galeri Wasundari. Di sini kami mau melihat karya wayang kamasan dan menanyakan tentang sejarah dan pembuatan dari wayang kamasan. Kita bisa melihat secara detail tentang lukisan wayang kamasan di sebelah sini. Itu ada beberapa jenis. Yang dari pertama itu adalah terbuat dari kanvas. Hari ini kita akan menanyakan sejarah tentang wayang kamasan bersama Ibu Sriwedari. Bu, gimana sejarahnya wayang kamasan? Ya, kalau mengenai sejarah lukisan wayang itu kan ini karena memang warisan leluhur ya. Itu berawal dari abad ke-17 yang mana kerajaan Gegel runtuh dan pindah ke Semarang sekarang gitu ya. Nah, itu dalam pemerintahan dalam waktu Rengong, beliau sangat perhatian sekali dengan perkembangan seni ya, termasuk seni lukis. Jadi diberikanlah suatu wadah ya untuk berkarya seni. Nah, adalah tokoh yang namanya Gede Mersadi ya, dari Banjarsanggeng Kamasan. Nah itu beliau berhasil melukis suatu tokoh yang mana tokoh yang digambarkan itu adalah Patih Modare ya. Patih Modare itu patihnya Memantake ya dari cerita pewayangan itu. Nah beliau berhasil memukau raja dengan karyanya, dengan ciri khas beliau ya, itu seperti yang wayang kamasan sekarang gitu ya. Nah sehingga beliau itu diberi gelar Patih Modare gitu ya, sesuai nama lukisannya gitu. Nah itu juga diberi gelar Sangging Modare ya, banyak gelar untuk beliau karena penghargaan dari karya lukis yang dibuat gitu. Sehingga sampai sekarang berkembanglah terus karya seni lukis kamasan ya. Itu ternyata cerita terbentuknya lukisan wayang kamasan. Nah sekarang yang kedua saya tanyakan kapan terbentuknya sama Galeri Wasundari. Kalau mengenai berdirinya sanggar lukis klasik wayang Wasundari ya, kamasan itu berawal dari tahun 1974 ya, 70-an itu ya, 70-an itu sanggar ini sebagai tempat ini apa namanya, tempat berkumpul anak-anak itu ya yang putus sekolah. Di tahun itu memang banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya gitu ya. Nah, makanya dengan waktu yang mereka miliki berkumpul di rumah ya, belum menjadi sanggar di rumah karena Bapak almarhum Nyaman Mandri itu punya keahlian melukis gitu ya. Nah, anak-anak itu senang melihat orang melukis. Nah sehingga lama-kelamaan ingin belajar ya, sampai ada puluhan orang lah yang mau belajar pada saat itu. Nah, itu makanya dengan belajar itu dia bisa menghasilkan uang ya, belajar langsung dapat uang itu. Makanya mereka senang ya, dengan dapat uang itu mereka bisa melanjutkan lagi sekolahnya ya, dapat bekal untuk sekolah gitu.
sehingga mempengaruhi teman-teman yang lain. Oh, ternyata belajar melukis itu dapat uang ya, bisa belajar sekolah lagi gitu. Nah, tambah banyaklah anak-anak itu, sehingga tahun 1976 itu eh, resmi menjadi sanggar ya, diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi sah sebagai sanggar sampai saat ini. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sekian dari sejarah wayang Kamasan terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana proses pembuatan wayang Kamasan dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Kalau proses melukis ya itu tentunya masih tradisional ya, karena ini memang sudah dari turun temurun warisan. Tentunya prosesnya juga masih sederhana ya, dari membuat sket, namanya nge-review, ada ngewarna, ada nyawi, ada nyocain gitu ya. Kalau nge-review itu tentunya harus tahu tema ya, cerita lukisan yang akan dilukis, karakter wayang harus tahu, paham. Jadi kalau sudah ada sketch, tentunya pasti diwarna ya, warnanya itu seperti sudah dilihat tadi ya, dengan warna-warna tradisional itu kita terapkan ya, dari warna kuning gitu ya sampai warna terakhir. Setelah warna selesai ya nyawi namanya ya, dicawi, finishing dengan detail-detail tulisan garis-garis gitu ya. Terus setelah nyawi namanya nyucain, memberikan warna merah pada bidang-bidang tertentu gitu ya. Kalau sudah seperti itu sudah jadi lukisan ya. Nah, kalau mengenai bahan dan alatnya, kalau bahannya ya juga sudah dilihat tadi, bahannya masih tradisional ya, ada batu ya, batu kiri namanya, menghasilkan warna kuning dan merah. Kalau warna biru itu dari daun-daunan ya, daun kaum ya, yang menghasilkan warna biru. Ini diproses ya, disetalkan ya. Nah itu ada tulang ya, menghasilkan warna putih. Tulang itu bisa berupa tanduk juga ya, tanduk penunjangan. Ada tulang itu kepala babi yang halus ya, karena teksturnya halus, dibakar nantinya tulang itu ya, sambil ada warna hitam itu dari asap laga ya, asap lampu itu mangsi namanya ya. Dari mangsi kita tampung, kita proses ya. Dan ada juga keju ya, itu udah berupa serbuk yang warna merah buatan Cina ya. Itu ada lagi atal gitu ya, atal itu warna kuning ya, berbeda dengan biru. Nah itu warna-warna alami yang memang sudah diwariskan ya. Nah warna-warna itu tentunya diproses dalam satu piring ya, piring keramik, dicampur dengan lem ya, sebagai perekat. Harus ada lem biar awet. Nah itu ya sampai bisa 2 jam proses baru menghasilkan warna ya, sampai pekat biar awet warnanya. Itu bahannya ya. Kalau alatnya itu buat sket itu dari pena yip namanya ya, seperti pulpen. Nah itu yip itu dari lidi nau itu ya, jago tahu kan, jago itu ada lidinya atau hijau ya. Nah itu bisa ambil pena itu. Ada juga bambu, bisa juga menghasilkan
garis yang lebih besar pakai bambunya juga dimungkinkan ya. Nah itu ada juga kuasnya juga dari bambu, nah itu direndam dulu. Bambu yang bagus itu bambu tali ya, biar dia agak lentur gitu ya. Itu yang proses baru dapat kuas gitu ya. Bahan dan alatnya masih alami ya, tradisional. Mau las-las, nah itu gimana las-lasnya itu untuk pelajaran-pelajaran Mengenai les ya, kita kan di Sanggar di sini ya, pembinaan untuk anak-anak yang mau belajar ya. Ini kan bagian dari pelestarian budaya, apalagi ini merupakan warisan ibu kita ya, yang sangat tinggi nilainya ya, karena itu mengandung filsafat hidup gitu ya. Gambarannya juga ya bisa hidup, jadi bisa sebagai pembelajaran untuk anak-anak ya, jadi bahan pendidikan anak ya, karakter. Jadi dalam proses belajar tentunya kalau belajar melukis itu dari dasar ya, dasar. Nah itu dari SD ya tentunya udah bisa baca, nah itu diterima di Sanggar kita ini ya. Itu bahkan ada SMP, SMA juga bisa belajar di sini. Bahkan mahasiswa yang tertarik belajar ya bisa kita bina ya. Ada tahapannya kalau anak SD ya dasarnya dulu. Setelah itu ada tahap karakter wayang ya, pengenalan tokoh. Itu ada bagaimana finishing gitu ya, ada tahapannya ya. Kalau anak belajar sini ya kami tidak untuk biaya, mungkin kalau kamu asing ya itu sukarela ya, karena dia memang berminat pasti dia siap untuk mengeluarkan biaya ya dari jauh. Nah, mereka kan juga ingin tahu bagaimana budaya kita, supaya tidak bisa tidak mau berbagi ya itu. Apalagi anak-anak sekitar sini dia sebagai pewaris ya, pewaris generasi Kamasan. Nah itu kami sangat terbuka sekali ya, karena memang mereka lah yang akan melanjutkan dari tradisi ini ya. Karena lukisan Kamasan itu ya sedikit ciri khas Kamasan, bahkan kembali terkenal di mancanegara ya. Makanya banyak perhatian pemerintah juga untuk bisa melestarikan lukisan ya, dengan banyak lomba-lomba. Nah itu sehingga anak-anak itu bisa mengenal sejak dini lukisan gitu ya, karena wayang Kamasan itu dianggap rumit ya. Nah itu dengan cara seperti itu ya, pengenalan dengan lomba pewarnai ya, tentang melukis, nah itu setidaknya anak-anak itu mau belajar ya, melestarikan budaya Kamasan. Seni lukis wayang Kamasan itu memiliki keunikan seperti proses pembuatannya yang masih ada yang menggunakan warna Bali atau warna alam yang dibuat dari bahan-bahan alam, dan juga kuas alat lukis wayang Kamasan yang terbuat dari bambu yang diruncingkan dan dibentuk seperti kuas dan dipukul menggunakan palu dan menyerupai kuas. Nah, itu yang membuat kami bangga berkunjung ke Galeri Wasundari atau Sanggar Seni Lukis Wasundari di Desa Kamasan. Dan sedikit kata-kata saya untuk anak muda Bali, khususnya di Klungkung. Ayo lestarikan seni budaya khas Klungkung, khususnya seni lukis wayang Kamasan agar lestari. Dan kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?